Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferdiansyah Wahyu Aditya Astrada, NIM 20531010 dari Prodi D3 Perhotelan. Di sini saya akan menjawab soal-soal UTS dari matkul Nasional Resilience. Soal yang pertama yaitu jelaskan filsafat Pancasila secara komprehensif. Filsafat Pancasila adalah hasil berpikir, hasil diskusi yang mendalam dan penuh pertimbangan dari pendiri bangsa Indonesia atau founding father, yang hasil diskusi tersebut dianggap, dipercaya, dan diyakini sebagai kenyataan dan norma-norma dan nilai-nilai yang benar, adil, dan bijaksana. Nah, maka dari itu dapat diterapkan dalam kehidupan berbangsa karena sudah sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia. Untuk soal yang kedua, apakah yang dimaksud identitas nasional? Berikan unsur serta jelaskan. Identitas nasional adalah ciri khas atau jati diri yang bersifat unik yang melekat pada suatu negara serta sekelompok orang yang tinggal di dalamnya, sehingga dapat menjadi pembeda dari negara lain. Unsur identitas nasional yang pertama adalah suku bangsa, merupakan golongan masyarakat sosial yang khusus dan memiliki keunikan masing-masing. Suku bangsa. Untuk yang kedua yaitu agama, merupakan golongan masyarakat sosial yang klasifikasinya berdasarkan aliran kepercayaan yang dianut. Untuk unsur yang ketiga yaitu bahasa, merupakan golongan masyarakat sosial yang klasifikasinya berdasarkan aspek simbolik yang dibentuk dari cara berkomunikasi. Nah, untuk unsur yang terakhir yaitu budaya, merupakan golongan masyarakat sosial yang klasifikasinya berdasarkan pengetahuan kolektif dari suatu masyarakat atau common wisdom, atau bisa disingkat nilai-nilai atau kebiasaan yang melekat pada suatu masyarakat. Untuk soal ketiga, apakah ada hubungan negara dan konstitusi? Jika ada, jelaskan, juga sertakan penjelasan dari para ahli. Hubungan antara negara dan konstitusi sangatlah erat, dan negara dalam hal ini pemerintah tidak bisa melaksanakan kekuasaan tanpa konstitusi, karena syarat berdirinya negara adalah harus ada konstitusi. Nah, sebaliknya, konstitusi tidak akan lahir tanpa adanya negara. Nah, dalam hal ini menurut Prof. Miriam Budiharjo, konstitusi merupakan piagam yang menyatakan cita-cita suatu bangsa dan di dalamnya berisi berbagai aturan pokok dan utama yang berhubungan dengan pembatasan kekuasaan, cita-cita negara, ideologi, dan lain sebagainya. Jadi hubungan antara negara dan konstitusi sangat erat dan berhubungan. Untuk soal nomor 4, sebutkan dan jelaskan hak dan kewajiban warga negara. Hak yaitu sesuatu yang bisa atau berhak didapatkan oleh warga negara. Yang pertama, saya di sini akan menyebutkan 3. Yang pertama, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Jadi dalam pasal 27 ayat 2, negara sudah mengatur hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak demi kemanusiaan bagi tiap-tiap warga negara. Hak yang kedua, hak atas membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan dengan pernikahan yang sah. Nah, pernikahan pun juga merupakan hak dari warga negara yang sudah diatur dalam undang-undang. Untuk hal yang ketiga, hak pendidikan. Maksudnya setiap warga negara itu berhak mengembangkan dirinya melalui pemenuhan kebutuhan dasar berupa pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi, dan pengetahuan tentang seni dan budaya.
Untuk kewajiban merupakan hal-hal yang harus dipatuhi dan dijalankan oleh setiap warga negara. Yang pertama, menaati hukum dan pemerintah. Nah, di sini menaati hukum seperti lalu lintas, hukum lalu lintas kita harus taati. Jika tidak, kita akan terkena sanksi seperti itu. Yang kedua, wajib menghormati hak asasi orang lain, hak asasi manusia orang lain. Nah, menghormati di sini dengan tidak melakukan hal-hal yang dapat tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh negara, seperti melakukan pembunuhan, penjarahan milik orang lain, dan lain-lain. Untuk hak yang ketiga, wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang. Misalnya dalam demo kita itu dibatasi waktunya. Nah, itu kita harus mengikuti dan wajib patuh. Jika tidak, ya maka kita akan terkena sanksi atau hukuman. Untuk soal yang kelima, soal yang terakhir, apakah yang dimaksud hak asasi manusia? Kemudian, hukuman mati termasuk melanggar HAM atau tidak? Hak asasi manusia merupakan konsep hukum yang menyatakan bahwa manusia memiliki hak yang melekat pada dirinya sejak lahir, berlaku kapanpun, dimanapun, dan kepada siapapun, atau universal. Dan HAM tidak dapat diberikan atau dicabut, karena ini sudah bersifat mutlak. Untuk hukum mati sendiri saat ini masih kontroversial ya. Nah, menurut pendapat para aktivis itu, mereka menentang hukuman mati karena menghilangkan nyawa dengan sengaja dianggap telah melanggar HAM, karena itu tidak menghormati hak untuk hidup. Nah, juga disebutkan dari para aktivis bahwa tidak seorang pun dapat menghilangkan nyawa seseorang, bahkan negara sekalipun. Tapi negara punya pendapat yang berbeda. Beberapa negara punya pendapat yang berbeda. Mereka bilang bahwa hukuman mati tidak melanggar HAM karena tujuannya adalah tidak pada menghilangkan nyawa, tetapi lebih bertujuan untuk menjaga generasi bangsa selanjutnya dari daya rusak kejahatan yang luar biasa. Misalnya narkoba. Nah, untuk itu bandar narkoba dengan kasus tertentu yang berat misalnya bisa saja mendapatkan hukuman mati. Sekian jawaban UTS dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kurang lancar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.